Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Minggu 7 September 2025, jam 6 sore. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini. Khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucap terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 31 Agustus 2025 jam 9 pagi sebesar Rp12.259.200. Syukur sebesar Rp2.514.000. Persepuluhan sebesar Rp1.555.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.111.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 31 Agustus 2025 jam 6 sore sebesar Rp8.234.000. Syukur sebesar Rp515.000. Persepuluhan sebesar Rp2.410.000 dan sarana fisik sebesar Rp700.000. Dalam rangka pelaksanaan perkebadanan Injil Klasis Kota Ambon di Jemaat Wulur, Klasis Damer, maka tim pelaksanaan mohon bantuan Bapak Ibu saudara-saudari untuk menyumbang lewat amplop sehari berkorban yang akan diedarkan pada hari Minggu 14 September 2025 dalam ibadah jam 9 pagi dan jam 6 sore. 4. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 September 2025 jam 6 sore di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dan pemudi dalam ibadah dimaksud. 5. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta HB Ferman. 6. Majelis Jemaat yang tugas adalah Majelis Jemaat GPM Silo. 7. Pembacaan Alkitab B2 dari Kitab Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 15. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Leon Fatun Labid dan Ibu Ebi Oraplean. 9. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan 2. 10. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 388. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan, jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar. Baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 7 September 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Ketua Pendeta R.A. Rikumau MTH, Sekretaris Pendeta M. Takaria MSI.
Jemaat Tuhan, selamat sore, Shalom. Mari arahkan pandangan iman kita kepada Kristus dan kita tabiskan kebaktian minggu di sore ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian jemaat. Keenam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang Israel dan bagi orang-orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu. Nats pembimbing kita dikutip dari Bilangan pasal 35 ayat 15a. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Jangan
Ya Allah, kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Ya Allah, kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa.
Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 35 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-15. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Bilangan 35 ayat 9 sampai 15. Kota-kota perlindungan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan dan menuju tanah Kanaan, kamu harus memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya pembunuh yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu dari orang yang menuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu ditentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota haruslah kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah
kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bu Ebi dan Bapak Pice yang sudah membaca bagian Alkitab ini untuk kita dengar bersama, dan juga Ibu Majelis yang sudah memandu pembacaan ini. Ibu Bapak, anak-anak, orang-orang muda, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi ketompong selamat sore, selamat hari Minggu. Shalom. Ibu dan Bapak sekalian, jemaat Tuhan, sebagai warga gereja Protestan Maluku, tapi sekaligus sebagai warga kota Ambon, kita tentu harus bersyukur. Sebab di 2 hari belakangan ini, kemarin dan hari ini, kita memiliki 2 momen yang penting sekaligus spesial sebagai warga kota, tetapi juga sebagai warga gereja. Kemarin tanggal 6 September 2025, kita baru saja mensyukuri 90 tahun usia kemandirian Gereja Protestan Maluku. Dan hari ini, kita selain hari Minggu, di mana kita sering memaknainya sebagai hari kemenangan Kristus yang bangkit dari maut, yang telah mengalahkan kuasa dosa dan memberikan pengharapan baru akan kehidupan yang lebih baik, yang berkualitas dan yang kekal. Kita juga sekaligus mengingat kebaikan Tuhan atas kota ini. 450 tahun usia kota Ambon sejak 1575 dalam perjalanan suatu siarah panjang sejarah yang penuh dinamika sampai dengan 2025 ini. Kota mungil dengan ragam etnis dari berbagai daerah yang mendiami kota ini hidup di dalam kebersamaan sebagai warga kota. Kita sadar betul bahwa bukan berarti tanpa masalah. Kita juga sadar betul bukan berarti tanpa tantangan, tanpa gesekan sosial dalam ragam komunitas. Penuh dinamika, bahkan kita pernah punya pengalaman-pengalaman hidup bersama yang kalau tidak dibilang pengalaman yang sangat mahal, maka harus kita bilang pengalaman yang penuh dengan suka dan duka, manis dan pahit, menjadi bagian dari kehidupan bersama di kota ini. Tapi Ibu Bapak, jemaat Tuhan, orang-orang muda yang energik, disitulah letak maknanya kita hidup di sini. Di mana kita harus semakin hari semakin dewasa, sama seperti usia kota ini yang sudah sangat matang, 450 tahun. Makin bijaksana dan tentu saja harus makin mencintai dan menjaga kota ini, bersama menjaga kebersihannya, bersama menjaga ketertiban, bersama menjaga keamanannya dan seterusnya. Teristimewa sebagai orang-orang percaya, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus terus mendoakan kota ini, mendoakan warganya, kita semua mendoakan pemerintah kota, supaya kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilakukan berdampak pada kesejahteraan bersama, berdampak pada kebaikan bersama semua orang yang hidup dan mendiami kota ini. Bapak Ibu anak-anak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita tentu saja tidak bisa mengabaikan satu fakta bahwa sejak dulu kala sampai dengan hari ini, Ambon
telah dikenal sebagai kota kaum urban atau kota kaum migran. Kalau kita meriksa banyak referensi dan tulisan, ada banyak sekali yang menulis tentang dan mengatakan kalau Ambon adalah kota migran, salah satu kota migran yang tertua di Indonesia. Kota Ambon yang mungil ini namun padat dengan populasi yang beragam etnik dan subetnik. Ini bukan sebuah fenomena yang baru muncul belakangan, ini bukan baru muncul 1-2 tahun, tetapi keragaman penduduk yang terdiri dari berbagai etnik dan subetnik ini bisa kita lacak sampai ke masa lalu. Ya, ketika bangsa Portugis datang dan lalu mendirikan sebuah benteng baru di pantai Konipopu, kita lewat lapangan Merdeka ini, namanya adalah Nossa Senhora da Anunciada. Kita tidak tahu bahasa Portugis ya, tapi kira-kira begitu. Atau yang juga dikenal dengan sebutan benteng Kota Laha atau Frangi. Tapi kemudian tahun 1605, Belanda datang dan merebut benteng itu, lalu mengganti namanya menjadi Benteng Victoria atau kemenangan atau kejayaan. Dan setelah direnovasi, benteng ini lalu kemudian dinamai New Victoria, dan kita masih bisa melihat bekas-bekasnya sampai dengan hari ini ya. Bapak dan Ibu, sejak dibangun benteng ini maka mulailah bermukim kelompok-kelompok masyarakat di sekitar benteng, kemudian kelompok-kelompok masyarakat tersebut dikenal luas dengan sebutan Soaema, Soa Kilang, Soa Silale, Soa Hatiwe, Urimeseng, dan lain-lain. Ya. Dan masih ada sampai dengan saat ini, setiap hari yang sangat familiar kita dengar itu, orang sering bilang, mau kemana? Mau ke Soema, padahal sebetulnya itu Soa. Lafalnya kita sering bilang Soema, atau Urimeseng ya, yang masih sangat familiar setiap hari kita dengar. Ibu bapak lambat laun Ambon berkembang menjadi kota perdagangan khususnya di masa VOC, dan dalam perjalanan panjang itu Bandar Ambon menjelma menjadi kota migran ya, dan karena berdatangan banyak orang sekali ya dari berbagai daerah di luar Maluku, khususnya dari suku Sulawesi, Bugis, Makassar, Buton, Manado, lalu lain-lain ya, Sumatera, Jawa. Tapi kemudian dari wilayah Maluku sendiri, Lease, Buru, Kei, Tanimbar, Babar, Seram, dan seterusnya, termasuk etnis Tionghoa yang ada di sini. Tujuannya tentu beragam Bapak Ibu, untuk mencari hidup yang lebih baik, berdagang, pendidikan, dan lain seterusnya. Karena itulah di kemudian hari 1575 lalu ditetapkan menjadi hari tahun lahirnya kota Ambon, yang hari ini kita peringati 450 tahun perjalanan yang panjang itu. Ibu dan Bapak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, fakta ini membuat kita tidak bisa mengelak bahwa kita sesungguhnya tumbuh besar menjadi kota yang multikultur, termasuk jemaat-jemaat gereja Protestan Maluku yang juga sudah ada sejak berabad-abad silam, ya, 4 abad lalu di Ambon, dan termasuk dalam tanda kutip ya, jemaat kita yang masuk saat ini di gereja Maranatha. Saya percaya bahwa kita tidak homogen. Kita dari berbagai subetnik. Ada dari Lease, dari Seram, dari mana-mana. Dari Tanimbar, dari Babar, bahkan dari luar. Mungkin juga yang lain. Menjadi satu di dalam kehidupan bersama sebagai gereja. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan,
fakta ini sesungguhnya mengindikasikan bahwa ini merupakan kekayaan yang sangat potensial, yang luar biasa, yang harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk bisa melakukan hal-hal yang baik untuk pembangunan kota ini. Walaupun kita juga sadar keragaman itu berpotensi yang lain, ya, menyimpan potensi konflik yang karena itu harus dikelola dengan bijaksana. Jemaat Tuhan, dalam hubungan dengan itu dan tema pelayanan Gereja Protestan Maluku yang kita maknai sepanjang bulan September ini, itu penting sekali untuk direnungkan, tetapi juga untuk dihidupi di dalam laku hidup kita sehari-hari sebagai warga kota, tetapi juga sebagai warga gereja, yakni gereja yang harus terus berbuah adalah gereja yang akan terus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Kita masih di sini, kita belum pergi ke surga, dan karena itu tugas kita, tugas gereja, tugas Bapak Ibu dan Beta adalah menghadirkan tanda-tanda shalom Allah itu di bumi, teristimewa di kota ini. Secara khusus tema kita di minggu ini selaras juga dengan hari ulang tahun ke-450 kota ini yang kita peringati ini. Tema itu adalah bangunlah rumah bersama yang saling melindungi. Bangunlah rumah bersama yang saling melindungi. Kalau tema ini harus diterjemahkan secara sederhana, inti tema ini untuk kehidupan orang-orang percaya Bapak Ibu dan Beta Gereja Protestan Maluku yang adalah jemaat Tuhan menjadi bagian penting dari kehidupan di kota ini, maka apapun keadaan kita, apapun yang pernah kita jalani dalam hidup bersama di kota ini, tugas kita adalah harus hidup dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Kota Ambon telah menjadi rumah bersama bagi semua orang, bukan hanya dalam tanda kutip orang asli di pulau ini, tetapi menjadi rumah bersama bagi semua orang dari berbagai sub etnik dan keragaman yang lain dari berbagai wilayah di Indonesia yang mendiami kota ini. Memang kita pernah punya pengalaman yang amat mahal merajut dan menjalani hidup bersama sebagai warga kota. Tapi itu lalu menjadi pengalaman yang amat berharga untuk kita semakin mencintai kota ini. Tantangan kita itu menjadi berharga dan harus lebih membuat kita menjalani hidup ini dengan kebijaksanaan ilahi. Bapak Ibu, hanya dengan begitu hidup kita akan menjadi berkat bagi kota ini, bagi banyak orang, dan kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, ya, tapi hidup menjadi berkat bagi semua orang yang datang dan tinggal di kota ini. Hal ini juga selaras dengan tema ulang tahun Kota Ambon di usia yang tidak muda lagi ini, 450 tahun, bergerak bersama par Ambon, par Maluku, dan par Indonesia, Pungbai, bahkan par semua Pungbai. Bahwa untuk kemajuan kota, untuk kehidupan yang berkualitas yang menjadi teladan bagi Indonesia dan Maluku, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa menjadi single fighter dan menekankan keakuan kita sendiri. Kita harus berdiri bersama. Bersama mencintai, bersama menjaga, bersama melindungi, bersama membangun, bersama mendoakan. Kita berharap semoga potensi yang beragam ini terus bergerak dan berkolaborasi bersama untuk Ambon Pungbai. Ibu dan Bapak jemaat Tuhan, di masa Israel kuno, bahkan sebelum mereka menduduki tanah Kanaan,
Tuhan pernah memerintahkan Musa bahwa apabila mereka menyeberang sungai Yordan, mereka harus memilih 6 buah kota, bukan 1. 6 buah kota sebagai kota-kota perlindungan. Tujuannya tadi kita baca, menjadikannya tempat berlindung bagi orang-orang asing, orang Grim, dan orang-orang pendatang. Khususnya bagi mereka yang mungkin tanpa sadar, tanpa sengaja melakukan kesalahan, sampai kepada mungkin menghilangkan nyawa orang, bukan karena mereka mau melakukan itu. Di kota-kota perlindungan itu, orang-orang asing harus dilindungi, dan orang tidak bisa main hakim sendiri, semacam rumah aman lah gitu. Untuk mereka harus tinggal sampai proses itu berjalan dan kasus yang dihadapi terang benderang. Bapak dan Ibu, memang konteks ini tidak bisa kita pakai untuk kehidupan sosial kita di dunia modern ini dengan hukum-hukum yang jelas, yang juga dilindungi oleh negara. Tetapi mau bilang bahwa sejak dulu Tuhan mengingini suatu tatanan kehidupan yang saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain. Dan dalam konteks kita di dunia modern ini, kita harus menjadikan kota ini semakin beradab, kota ini rumah bersama bagi semua, dan kota ini adalah kota yang ramah untuk semua orang tinggal. Apapun keadaan kita harus menjadikan kota ini rumah bersama, di mana nilai-nilai gotong royong mungkin kita sudah hampir lupa mendengarnya. Mungkin harus dihidupi kembali di tengah-tengah invasi nilai-nilai yang lain, di tengah-tengah perubahan yang cepat, di tengah-tengah individualisme yang makin meningkat dan seterusnya. Kita harus menanamkan bahwa ketong semua orang basudara. Dan sebagai orang percaya, kita baru saja merayakan, memperingati 90 tahun kemandirian gereja, yang mengingatkan kita bahwa tugas kita adalah menghadirkan cahaya kehidupan di tengah-tengah kegelapan. Siapa suruh kita mau dilabeli dengan anak-anak Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Tugas kita harus demikian. Dan kalau kita mau merenung sejenak, dan mau merenung dan mendengar dengan iman, mungkin kita di sore ini, menjelang malam ini, akan dengar Tuhan berfirman kepada kita. Sama seperti Tuhan berfirman di masa silam kepada Musa dan kepada orang Israel. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota menjadi kota perlindungan. Maka kita juga akan mendengar firman yang sama, seolah-olah Tuhan ingin bilang di usia kota yang ke-450 ini, Tuhan juga sedang berfirman kepada kita, kepada segenap warga kota Ambon, khususnya kepada warga gereja Protestan Maluku, Bapak Ibu dan Beta yang juga mendiami kota ini. Apapun keadaan dan pengalaman pahit yang pernah kita jalani, haruslah menjadikan Ambon sebagai rumah bersama, rumah perlindungan yang saling mensupport dan saling menjaga untuk kemajuannya. Tetaplah menjadi cahaya dan teruslah berdoa. Sebab disinilah kita hidup, disinilah kita tinggal, disinilah kita bekerja, kita berusaha dan menyekolahkan anak-anak kita. Disinilah orang-orang yang punya harapan akan masa depan datang untuk bersekolah dan berkuliah di sini. Dan karena itu tugas kita adalah menjaganya.
Bapak Ibu, Nabi Yeremia pernah menulis surat kiriman kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan di Babel di negeri Ad. Ketika nabi-nabi palsu bilang bahwa jangan mendoakan kota itu, pasti mereka akan pulang. Tapi Yeremia bilang apa? Tidak akan. 70 tahun baru mereka akan pulang. Dan karena itu tugasmu adalah mendoakan kota itu. Usahakanlah kesejahteraan kota itu di mana engkau aku buang, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Dan berdoalah kepada kota itu. Apalagi ini adalah kota kita. Sudah pasti kita harus melakukan yang terbaik for Ambon pung bae, for Maluku pung bae, for Indonesia pung bae, for ketong semua. Anak-anak generasi yang akan menikmati kota ini ke depan, ketong semua pung bae. Selamat merayakan dan mensyukuri 450 tahun keberadaan kota Ambon. Biarlah kota ini tetap menjadi kota yang manis untuk semua orang. Selamat mensyukuri 90 tahun kemandirian Gereja Persekutuan Maluku. Tuhan Yesus menolong, melindungi dan memberkati ketong semua. Amin. Jemaat Tuhan, beta ajak ketong semua berdiri. Di hadapan dunia ini, bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita nyatakan iman kita dengan mengaku iman rasuli. Mari berkata demikian: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu Bapak disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian persembahan lagu dari Ibu Ebi Oraplean. Disilahkan.
Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Kiranya pujian yang akan Ibu bawakan ini dapat memberkati katong semua di sore hari ini. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal
talenta yang terbaik diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat, Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakan Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Hati goncang semua.
Mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Semua Tuhan, kita kembali akan mendengarkan kesaksian pujian persembahan lagu dari Saudara Leon Fatun Lebit. Silakan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun untuk Gereja Protestan Maluku yang ke-90 dan untuk Kota Ambon yang lebih baik ke-450. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kiranya lagu ini menjadi doa kita bersama. Lagu ini dirilis tahun 2004 dan diciptakan oleh Sari Simorangkir, kakaknya Sami Simorangkir. Dan biar lagu ini menjadi doa kita bersama untuk Indonesia lebih baik, Maluku lebih baik, dan Ambon lebih baik bersama. Doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Terima kasih, Bung Leon. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak, anak-anak, jemaat Tuhan, kita akan ada dalam doa syafaat dan doa ini akan kita akhiri dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Mari kita tenang dan kita menghadap Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus yang kami sembah, kami menyapa Engkau di saat ini, di dalam sujud syukur kami kepadamu Tuhan, Allah yang terus memelihara kami, menjaga dan menyertai kami dalam lintasan sejarah kehidupan kami yang mendiami kota ini, menjadi bagian dari kehidupan kota ini. Kami bersyukur sebab Tuhan jadikan hari ini baik dan indah. Ketika di hari kemarin sebagai warga gereja Protestan Maluku kami mensyukuri kemurahan Tuhan atas 90 tahun kemendirian gereja Protestan Maluku yang terus menyemai benih-benih Injil di bumi Maluku dan Maluku Utara dalam tiap tugas dan tanggung jawab pelayanan. Dan hari ini sebagai warga kota kami juga mensyukuri kasih Tuhan atas perjalanan 450 tahun keberadaan kota ini sejak dimulai dibangunnya benteng Victoria 1575 dan kelompok-kelompok masyarakat mulai tinggal mendiami kota dalam perjalanan panjang sampai dengan saat ini Ambon telah menjadi kota di mana semua orang datang mencari hidup dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami walaupun pengalaman-pengalaman hidup bersama di kota ini dengan semua komunitas yang berbeda, agama, suku, subsuku, dan dalam keragaman multikultur itu, Engkau terus menjadikan kami warga kota, warga masyarakat, warga gereja yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih kami menyediakan waktu ini ketika di pagi hari, mungkin kami tidak bisa mengambil bagian karena berbagai halangan dan kami mengkhususkan waktu ini, di sore menjelang malam ini kami terhimpun dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan dengan semua hal yang kami terima dari-Mu, ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya dan biarlah Tuhan terus melangkah bersama dengan kami dalam pergumulan-pergumulan pribadi, dalam pergumulan-pergumulan keluarga, tapi juga dalam pergumulan sebagai warga gereja Protestan Maluku dalam tanggung jawab bersama dengan semua gereja-gereja lain untuk menghadirkan tanda-tanda shalom Allah di tengah-tengah dunia, tapi juga sebagai warga masyarakat kota. Tuhan berkenan memberkati kota ini. Hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan, sama seperti Tuhan pernah berbicara kepada Musa dan memberikan perintah untuk orang-orang Israel juga menjadikan satu kota tempat di mana orang-orang asing, para pendatang berlindung dan berdiam di masa ketika barbarian dan kehidupan yang masih belum teratur dijalankan, tetapi kuasa Allah melalui perintah-perintah Tuhan itu menjadi nyata bagi sebuah kehidupan yang makin beradab. Dan hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami yang mendiami kota ini harus bersama-sama bergandeng tangan membangun kota ini, melindungi kota ini, menjaganya. Sebab kami hidup di sini, kami berdiam, kami berusaha, kami menyekolahkan anak-anak kami, dan ini menjadi rumah bersama, rumah perlindungan bagi setiap orang yang pernah ada dan menetap di kota ini, termasuk kami semua. Bapa di sorga, kami berdoa, biarlah kemuliaan Tuhan selalu menyertai dan berada di tengah-tengah kehidupan kota ini.
apapun juga yang pernah kami alami, kami tahu satu hal, Allah di dalam Yesus tidak pernah meninggalkan kami sendiri, bahwa Engkau terus menyertai kami. Engkau mengingatkan kami sebagai anak-anak Allah yang harus terus memancarkan cahaya kehidupan di tengah-tengah kegelapan, menjadi anak-anak pembawa damai. Walaupun kadang-kadang kami merasa sulit, kami merasa kami berjalan sendiri, kami merasa bahwa kami bertepuk sebelah tangan, kami merasa roda ini berjalan timpang. Tapi kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, tanggung jawab itu harus kami lakukan, sisanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk perjalanan 450 tahun ini, dan biarlah dalam hari-hari hidup kami, geliat kota ini semakin diberkati dan semakin maju, aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, aktivitas pemerintahan dan lain-lain berjalan dengan baik. Tuhan juga memberkati setiap kami dengan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami lakukan. Apapun itu juga yang kami kerjakan, baik sebagai aparat sipil negara, pegawai swasta, TNI Polri, para pekerja serabutan, pekerja sambilan dengan upah harian, upah mingguan, atau kami yang bekerja dengan benar di mana saja, Tuhan berkenan menyertai kami, membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dan rezeki atas seluruh kehidupan yang kami jalani bersama dengan keluarga dan orang-orang kekasih kami. Apapun pergumulan-pergumulan kami, Tuhan berkenan menjawab seturut kasih sayang Tuhan, sebab Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kehidupan pribadi keluarga kami, pendidikan anak-anak kami ketika mereka berjuang di dunia pendidikan untuk menata masa depan yang lebih baik. Tuhan berkenan menjamah, memberkati mereka semua. Bapa di surga, kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan terus melangkah menjalani hari-hari hidup, baik sebagai warga gereja Protestan Maluku, tapi juga sebagai warga kota Ambon. Pergumulan-pergumulan khusus kami, orang-orang sakit, mereka yang membutuhkan sentuhan pelayanan, diberkati oleh Tuhan. Engkau mengenal negeri dan bangsa ini dengan baik, bahkan akhir-akhir ini dengan gejolak sosial yang berlangsung di tengah-tengah bangsa ini, biarlah menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini, bagi pemerintah, bagi legislatif, bagi eksekutif, tapi juga bagi para penegak hukum, dan dalam keputusan-keputusan para pemangku kebijakan dan pengambil kepentingan di negeri ini melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, yang berpihak kepada rakyat dan tidak melakukan hal-hal di luar itu. Kami tetap berdoa untuk negeri ini, Tuhan mengasihi bangsa yang besar ini dengan segala keberadaannya, dan karena itu biarlah Tuhan berkenan memberkati kepemimpinan bangsa ini dari pusat sampai ke daerah-daerah, termasuk di Maluku, Provinsi Maluku, Bapak Gubernur, dengan semua jajaran pemerintahan. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan, dan semua hal yang terbaik untuk dilakukan bagi daerah ini. Demikian pula pemerintah kota Ambon yang hari ini kami memperingati 450 tahun usia kota ini. Tuhan bijaksanakan pemerintah kota supaya setiap keputusan kebijakan pembangunan yang dilakukan berdampak luas kepada kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bersama untuk semua lapisan golongan dan masyarakat yang mendiami kota ini. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk kasih dan sayang Tuhan yang telah memungkinkan kami menjalani hari hidup bersama dengan kasih Tuhan dan beribadah di sore ini bersama dengan klasis kota Ambon dalam tanggung jawab untuk mengelola pelayanan di gedung gereja Maranatha. Di sore ini bersama dengan Majelis Jemaat GPM Silo yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tim liturgi dan musik gereja Maranatha, dan semua orang yang melaksanakan fungsi pelayanan di sore ini diberkati oleh Tuhan, termasuk kedua saudara kekasih yang telah mengisi pujian, diberkati
oleh Tuhan. Agenda-agenda pelayanan yang akan berlangsung di minggu yang baru nanti di Klasis Kota Ambon. Tuhan berkenan memberkati pimpinan Klasis dengan semua para pelayan Tuhan di Klasis Kota, tapi juga di 34 Klasis di wilayah pelayanan Gereja Protestan Maluku. Kami dalam tanggung jawab bersama untuk mempersiapkan persidangan sinode yang akan berlangsung di bulan Oktober tanggal 19. Sebagai warga Gereja Protestan Maluku, umat dan pelayan, kami mendoakan supaya segala kesiapan dan momentum itu akan berlangsung dalam kasih dan penyertaan Tuhan saja. 21 jemaat di Klasis ini kami taruh dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Setiap dilihat pelayanan dan semua hal yang dilakukan biarlah berdampak bagi pertumbuhan umat, tetapi juga bagi semua orang yang dijumpai yang hidup berdampingan dengan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Klasis Kota Ambon. Bapa yang di sorga, ini kami dengan seluruh kehidupan kami, ampunilah ya Tuhan jika dalam banyak hal, termasuk dalam ibadah ini, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Sebab oleh pengampunan-Mu saja kami layak untuk menerima segala kebaikan berkat Tuhan untuk melangkah masuk. Kami semua yang hadir di hari ini, dalam ibadah sore ini, kami alaskan perjalanan hidup kami memasuki usbu yang baru dengan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan pergumulan kami. Di dalam kuasa Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Bapa di surga, Allah dalam Kristus Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap pinta doa kami, sebab kami membawanya bukan dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Nyanyian pengutusan kita lakukan bersama. Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Bapak, anak-anak, orang-orang muda, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
Ibadah yang kita laksanakan bersama ini hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk semua yang telah kita lakukan dalam ibadah ini, terimalah janji penyertaan Tuhan dengan segala berkat yang tercurah dari surga untuk kita. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah ini boleh selesai dalam tuntunan kasih Tuhan, dan sebagai warga gereja dan juga warga kota, kita mau bilang ketumpung selamat ulang tahun ke-90 untuk GPM dan 450 untuk Kota Ambon. Tuhan Yesus sayang dan berkati ketong semua. Selamat pulang, shalom.